Assalamualaikum Pak Mulis. Waalaikumsalam Pak Aduh, Faisal. apa kabar Gimana, bro? Oh, baik. Bagaimana? Boleh Gimana duduk ini? nih? Iya, silakan. Aduh, alhamdulillah. Sepertinya sibuk nih ya. Alhamdulillah sedikit. Oke, apa kabarnya Pak Mulis? Alhamdulillah sehat. Pak Faisal gimana? Alhamdulillah. Apa saja nih kesibukannya nih? Biasa rutinitas ngajar itu aja Pak Faisal. Ya, enggak ada lagi. Cuma Itu ya. ngajar aja. Gini Pak Mulis, Pak Mulis kan CGP angkatan 7 ya? Iya, betul. Iya, saya dengar nih Pak Mulis ada kesempatan untuk menjadi coach pada praktek coaching. Betul. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan Pak Mulis ketika akan melakukan coaching? Tentunya saya akan pada praktek coaching ini akan menggunakan metode dengan alur tirta gitu Pak Faisal. Menggunakan alur tirta ya. Yang pertama itu dikembangkan dengan semangat merdeka belajar, dengan membuat memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching itu sendiri. Jadi sebetulnya alur tirta ini adalah sebuah singkatan dari T itu ada tujuan Pak Faisal. Kemudian yang kedua I-nya itu adalah identifikasi. Dan yang R-nya itu adalah rencana aksi, kemudian yang T-nya IPA-nya itu adalah tanggung jawab. Jadi dengan alur tirta ini akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Wah, keren Bang Mulis nih. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Tujuannya kan ada ini ya, tirta tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab ya. Tujuan itu maksudnya seperti apa Pak Mulis? Tujuan itu artinya dengan praktek coaching itu nanti ada hasil kesepakatan. Jadi coach itu nanti akan menemukan masalahnya dengan sendirinya. Bagaimana coach itu mengatasi masalah dengan sendirinya. Jadi coach itu bukan lantas memberikan saran pada coach, tapi bagaimana coach itu pintar-pintar memberikan pertanyaan sehingga coach itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu tujuannya. Kalau identifikasi gimana? Kemudian identifikasi itu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi coach itu sendiri. Masalahnya misalkan terkait dengan pembelajaran, kemudian siswa nakal, misalnya macam-macamnya, dan karena di sekolah itu macam-macam Pak Faisal, masalah-masalah yang dihadapi. Bisa pada diri pribadi guru, bisa pada diri siswa, bisa jadi interaksi antara guru dengan siswa, bisa juga interaksi dengan guru, bisa juga dengan bagaimana kita menerapkan metode dan pembelajaran strategi yang modern, up to date, sehingga kita nanti tidak di justice sebagai guru yang kudet seperti itulah. Wah, keren. Sekarang kan kita sudah harus up to date gitulah, karena sekarang istilahnya era 4.0 Pak gitu. Wah, gitu ya. 4.0 kita jadi harus balance, harus mengimbangi. Anak murid itu harus tahu ini, maka guru paling tidak juga harus bisa. Sehingga balance antara pengetahuan yang dimiliki murid dengan pengetahuan yang dimiliki guru juga imbang seperti itu, terutama pada dunia digital itu identifikasinya. Kemudian pada rencana aksi, ketika seorang guru itu mengetahui terjadi masalah di sekolah itu, baik pada interaksi intern antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, antara guru dengan lingkungan sekolah, antara guru dengan kepala sekolah, misalkan antara guru dengan sarana yang ada di sekolah, ini juga gangguan sebetulnya. Di sana itu ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh guru itu, bagaimana mengatasi masalah itu. Itu Pak Faisal. Yang terakhir nih, tanggung jawab itu, maka ketika seseorang itu membuat sebuah komitmen, saya harus seperti ini loh. Saya harus seperti ini loh. Maka paling tidak seorang guru itu harus komitmen dengan apa yang dia katakan. Karena guru itu yang dipegang adalah perkataannya, seperti itu kan. Biar kita tidak dikatakan munafik, seperti itu Pak Faisal. Keren nih, sudah mantap nih dengan alur tirtanya Pak Mulis. Kemudian pada saat coaching nih Pak Mulis, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Mulis? Kalau secara umum Pak. Ya, secara umum. Secara global itu sebetulnya kompetensi coach ini ada 3 Pak Faisal, yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu kita benar-benar fokus pada masalah yang dihadapi oleh coach. Seperti itu. Kita seakan-akan juga ada di dalam masalah itu. Kita seakan-akan
ada di posisi Kuci pada saat itu. Bagaimana Kuci itu menghadapi masalah, bagaimana Kuci itu menemukan solusi. Kita juga ada, makanya kehadiran penuh yang dimaksud di situ adalah mindfulness-nya, jiwanya juga ada di sana. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan nanti kemudian lanjut pada yang kedua itu mendengarkan aktif. Mendengarkan istilahnya aktif. Ini curhat lah. Istilahnya kucing ini kalau bahasa kerennya curhat gitu. Curhat hati, iya. Curhat hati kayak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Apa arti pertanyaan berbobot ini? Yaitu artinya bagaimana seorang coach itu bisa memancing, bisa membongkar, bisa mendongkrak apa sih yang dimiliki bakat yang dimiliki guru ini. Potensi yang ada pada coach ini apa? Seperti itulah. Jadi coach itu bukan langsung menjustis atau memberikan sebuah temuan-temuan baru pada coach, tapi bagaimana coach itu bisa membangkitkan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Seperti itu. Wah, keren nih Pak Mulis nih. Jadi ada 3 kompetensi ya yang saya tangkap, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot nih. Iya, Pak Mulis, kalau boleh nih saya tanya lebih lanjut nih. Untuk lebih detailnya kira-kira kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Mulis terlebih dahulu nih? Untuk saat ini karena ini masih tahap pertama Pak Faisal ya, karena nanti ini kan yang jelas masalah ini akan terus berlanjut Pak Faisal. Jadi masalah dikatakan hidup itu jika ada masalah, seperti itu Pak Faisal. Gitu ya. Apalagi di dunia pendidikan gitu lah. Pendidikan itu masalahnya majmu banyak, heterogen gitu loh, seperti itu yang saya jelaskan tadi. Yang jelas maka masalah ini kita fokuskan dulu masalah yang dihadapi Kuci itu sendiri. Nah untuk saat ini karena masalah yang dihadapi oleh Kuci saya itu terkait dengan kenakalan siswa, anggaplah siswa malas karena tidak ada siswa nakal sebetulnya Pak. Oh iya setuju. Siswa malas gitu. Setuju. Kemudian siswa itu kayaknya males-malesan uring-uringan ketika di kelas gitu, tidak mau bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah maka bagaimana nanti saya itu bisa sebisa mungkin menggali informasi sebaik mungkin dari Kuci itu. Maka kompetensi yang ingin saya harapkan itu, yang ingin saya kembangkan di sini adalah pertanyaan berbobot. Yang ketiga ya. Oke, keren Pak Mulis nih. Oke. Gini Pak Mulis, Pak Mulis kan lebih memprioritaskan lah kalau saya boleh istilahkan ya Pak Mulis ya, memprioritaskan yang pertanyaan berbobot. Kira-kira indikatornya apa nih supaya bisa dikatakan bahwa sudah tercapai seperti itu Pak Mulis? Ya kembali pada bahasa indikator ini Pak Faisal. Indikator itu sebetulnya kan tanda-tanda. Iya benar, ciri-ciri gitu lah. Ciri-ciri ya. Nah, misalkan dikatakan malam indikatornya apa? Gelap. Iya benar. Kemudian ada juga ketika anak nakal indikatornya apa? Tidak mengikuti aturan, sering bolos sekolah. Nah, terus kemudian ketika kita sudah menemukan dari hasil dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot, nah, kita mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan keluh kesah, masalah, problem yang dihadapi oleh Kuci itu sendiri. Oleh karena itu nanti akan saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Keren. Bisa sifatnya itu secara universal, secara intern apa yang dihadapi oleh guru itu, atau secara eksternal faktor luar yang mempengaruhi anak itu. Saya gali secara mendalam seperti itu. Oke. Wah mantap sekali nih persiapannya Pak Mulis, mulai dari alur tirta, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan. Oke. Terima kasih informasinya Pak Mulis. Sama-sama Pak Faisal. Semoga pelaksanaannya sukses. Sama-sama. Nanti saya ingin menggali lebih lanjut nih. Oh siap setelah pelaksanaan kucing ya. Yang jelas saya sangat tunggu Pak Faisal nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Mulis. Ya, sama-sama Pak Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lagi mengganggu waktunya Pak Mulis. Iya, enggak apa-apa Bu Iva. Gimana? Sedang santai atau saya mengganggu ini Pak? Alhamdulillah sedang santai ini Bu Iva untuk sore hari ini. Ini ada apa kira-kira Bu Iva? Kok kayaknya ada penting banget. Iya, ini penting biasa apa penting banget ini Bu Iva? Mau dikatakan penting banget ya, mungkin tidak terlalu penting, tapi mau dikatakan tidak penting, tapi ini penting bagi saya Pak. Gimana Bu? Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Pak ya, mengganggu waktunya. Saya mohon waktunya. Saya ingin bincang-bincang santai ini Pak. Saya ingin sedikit curhat, mungkin ya bisa dikatakan curhat lah gitu Pak. Silakan Bu, mumpung saya lagi santai untuk sore hari ini. Ada masalah apa kira-kira? Begini Pak, jadi ya
biasalah ya, namanya manusia gitu pastilah punya masalah gitu ya. Dan saya itu sebenarnya dari kemarin ini pengen cerita ini Pak, cuman karena belum sempat ketemu ya, belum ada waktu juga untuk ketemu sama Pak Muhlis, jadi mungkin saat ini saya segerakan gini loh, ada waktu luang ini. Baik Bu Iva. Nah, tapi sebelum kita berlanjut pada percakapan kita ini Bu Iva, kira-kira apa sih yang diharapkan Bu Iva nanti di akhir percakapan kita ini? Iya, jadi tentunya saya itu berharap Pak, apa ya, ada sedikit solusi lah, karena terus terang saya itu merasa punya beban gitu Pak, jadi saya juga bingung mau cerita ke siapa gitu, dan saat ini ya mungkin dengan kesempatan ini saya bisa cerita, saya mau ada solusi lah nanti bagaimana mengatasi masalah atau beban saya itu Pak. Oh baik, Ya. baik, berarti mencari solusi seperti itu Bu Iva ya? Ya betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira masalah apa sih yang dihadapi Bu Iva? Iya. Aduh, gimana ya Pak ya. Sebelumnya mohon maaf ini ya, saya jadi curhat ini. Iya, enggak apa-apa Bu Iva, silakan. Gini Pak. Santai saja Bu Iva. Iya kan begini ya, saya kan mungkin Pak Muhlis kan sudah tahu ya, saya itu sebagai seorang guru di sekolah luar biasa gitu. Dan tentunya apa ya, kondisi atau keadaan di sekolah itu memang berbeda dengan sekolah lain gitu Pak. Cuman kalau itu sih ini ya mungkin sudah terbiasa. Cuman ada satu hal yang mengganjal ini Pak bagi saya. Jadi, apa tuh Bu Iva kira-kira? Ya, jadi saya itu kan punya siswa itu dengan bermacam-macam kebutuhan gitu ya. Dari beberapa siswa itu kebutuhannya beda-beda Pak. Nah, untuk itu saya memang sebagai guru ya harus bisa membedakan gitulah. Cuman ini masalahnya ada satu siswa Pak. Jadi satu siswa itu dia mengalami hambatan dan juga kebutuhan khusus. Apa ya? Dia itu kayak malas gitu loh Pak. Jadi kayak mau masuk itu sering nggak masuk, sering absen gitu. Terus dia juga sering tidak mengerjakan tugas gitu pada saat di kelas gitu. Padahal ya sangat disayangkan gitu ya, karena kalau bagaimanapun kan ini juga untuk kemajuan apa ya, pendidikannya juga di sekolah seperti itu. Betul. Cuman masalahnya ini saya itu bingung bagaimana cara menegur anak itu, karena mohon maaf ya Pak, kebetulan anak ini merupakan salah satu anak dari teman guru saya. Oh gitu. iya. Jadi iya. saya merasa seperti apa ya, segan gitu, karena ya nggak enak gitu Bu Iva ya. Saya nggak enak, saya orangnya memang seperti itu Pak. Jadi saya terlalu bawa perasaan mungkin ya. Baper jadi gitu ya Pak. Ya mungkin bisa dikatakan baper gitu. Jadi kalau ada waktu itu saya takut gitu, takutnya nanti perasaan ke teman saya gitu, karena baik Bu Iva. Ya, tapi dengan seperti itu anak itu menjadi semena-mena, jadi kayak mengentengkan gitu, wah saya anaknya ini, jadi tidak mungkin ada yang marah ke saya gitu kan. Itu kan merupakan beban sendiri buat saya mau menegur juga saya takut ini, saya nggak, kalau saya tidak saya tegur ya mau jadi apa anak ini nanti gitu. Betul. Kalau misalkan takut mengambah perkembangannya gitu Bu ya. Betul, karena kan ya saya sebagai guru itu bertanggung jawab bagaimana proses pendidikan anak dan perkembangan anak itu nantinya. Kalau misalkan tetap stagnan di situ, saya juga merasa wah saya belum berhasil mendidik mereka itu. Jadi intinya enggak ada gunanya lah, enggak ada gunanya pendidikan. Pendidikan itu kan untuk membuat sebuah perubahan kan seperti itu kan, bukan. Jadi ada perubahan dari tingkah lakunya, dari pola berpikirnya kan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, itu anak itu kan Ibu maaf Bu ya, Ibu kan ngajar di SLB sekolah luar biasa. Yang jelas di sana dengan segala macam keterbatasan anak atau disebut dengan disabilitas gitu Bu. Terus terkait dengan anak yang Ibu sebutkan tadi itu, kira-kira disabilitasnya apa Bu? Gangguan-gangguannya yang terjadi pada anak itu apa Bu? Dia itu kebetulan disabilitas lungu Pak. Jadi hambatan pendengaran. Terus ya bagaimana dia kesulitan memahami komunikasi seperti itu. Terus ketika ada apa ya, instruksi atau apa ya dia tidak begitu ini, masih sulit lah intinya gitu daripada yang lain gitu kan. Nah dari situ kan otomatis saya harus benar-benar memberikan penanganan khusus untuk anak itu. Nah sementara kalau saya mau memberikan itu, kalau anaknya tidak
apa ya, tidak ada kerjasama lah dari orang tua tidak respon gitu ya, tidak ya. respon. Jadi jarang masuk, terus masuk kadang hanya sebisanya lah gitu. Semaunya seperti Ya itu. betul, jadi kayak sekolah itu cuma formalitas gitu Pak, jadi kayak Iya, gitu. iya. Padahal saya emang itu anaknya itu berbakat sebenarnya. Yang mengalami hal serupa seperti itu di kelas apa hanya satu orang atau lebih, Bu? Sementara ini ya untuk anak itu saja Pak, satu. Nah, selama ini ketika anak itu mengalami apa berbuat hal yang seperti itu, suka bolos, belajar ogah-ogahan, Ya. terus itu apa juga memberikan dampak pada teman di kelasnya? Tentunya iya, karena kan ketika di dalam kelas itu kan mereka akan melihat bagaimana sikap atau tingkah laku dari anak tersebut gitu, dan mereka juga akan bertanya dong, ini mungkin kalau secara kasarnya anak ini tidak patuh ke saya gitu. Betul. Sementara kan anak-anak yang lain itu ketika ada interupsi atau apa, kita memang sering melatih kepatuhan, karena kalau di sekolah luar biasa ya, yang pertama itu memang harus kita tekankan di kepatuhannya Pak. Betul. Ya. Nah, baik Bu, dari beberapa penjelasan yang Ibu sampaikan barusan ini cukup menarik bagi saya Bu untuk mendalami hal-hal yang seperti itu, karena selama ini saya pribadi Bu belum pernah ada di lingkungan yang seperti itu. Ini juga menjadi tantangan bagi saya bagaimana saya juga bisa merasakan di lingkungan yang Ibu alami saat ini. Nah, dari beberapa siswa atau satu siswa yang bermasalah tadi, yaitu sering bolos, belajar tidak disiplin, sering tidak mengikuti pelajaran. Kalau misalkan diumpamakan pada skala itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira berada di skala berapa Bu anak itu? Untuk saat ini saya rasa anak itu masih berada di angka 5 lah Pak, jadi masih 50% gitulah, jadi 4 sampai 5, karena memang anaknya selain sering tidak ikut pelajaran, kemudian ya kepatuhannya juga kurang gitu kan, jadi untuk perkembangannya itu memang jauh di bawah rata-rata teman-temannya, jauh di bawah teman-temannya lah seperti itu. Sementara kalau untuk teman-temannya misalkan sudah ada berada di angka 80, sementara dia masih di 50. Terus dengan percakapan ini yang jelas kan nanti akan ada perubahan seperti itu Bu ya. Betul, dengan tindakan-tindakan yang akan Ibu lakukan nanti di sekolah, bagaimana cara mengatasi anak itu kan seperti itu. Kira-kira harapan Ibu nanti inilah, harapannya ketika setelah percakapan ini nanti dengan menerapkan beberapa temuan-temuan, mungkin apa yang ingin Ibu lakukan nanti terkait untuk memperbaiki sikap anak ini, harapannya Ibu tuh nanti anak ini ada pada rentan nilai berapa untuk perubahannya? Kalau untuk saat ini sih saya berharapnya ya paling tidak mereka anak ini bisa setara lah dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi kalau untuk melebihi mungkin akan sangat sulit gitu ya, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Cuman kalau bisa ya saya berharapnya itu masih bisa setara dengan teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya itu di 80, mungkin dia ada di angka 7 lah gitu, 7 atau bisa 8, bahkan nanti kalau misalkan bisa sampai 9 ya itu sudah syukur alhamdulillah gitu. Tapi ya saya berharapnya paling tidak dengan adanya kepatuhan itu terjalin, terus dia juga bisa mengikuti pelajaran, akhirnya dia juga bisa mengejar teman-temannya gitu. Jadi intinya dengan melalui percakapan ini harapan Ibu nanti itu akan ada perubahan yang signifikan. Betul, seperti itu Pak, Bu. itu yang sangat akan saya ada perubahan yang harapkan. signifikan yang terjadi pada anak itu, yang jelas perubahan ke lebih baik kan seperti itu bukan perubahan ke yang lebih jelek. Nah, kalau menurut Ibu nih, Ibu sudah lama enggak ngajar di SLB Bu? Alhamdulillah saya sudah tergolong lama Pak. Masuk senior seperti itu Bu ya? Iya betul. Kalau untuk masa kerja saya memang senior, tapi kalau soal umur saya masih di bawah. Seperti itu ya. Umur itu boleh muda Bu, tapi pengalaman harus tua kan seperti itu Bu. Iya. Kalau pengalaman ya mungkin Ibu sudah mumpuni di bidangnya sudah berapa tahun? Ya bisa dikatakan begitulah. Tapi ya. Karena juga saya pribadi Bu belum pernah masuk di dunia yang seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu sudah lama kan ngajar di sana? Sudah tahunan, sudah ngerti bagaimana ketika ada masalah-masalah seperti ini dan penyebabnya apa. Nah, kira-kira ketika menemukan anak yang bermasalah seperti itu penyebabnya siapa sih? Dari anak itulah yang Ibu teliti jadi tadi. Kalau saya rasa itu sebenarnya kan memang saya atau kita itu di sekolah luar biasa memang harus menjalin kerjasama dengan orang tua. Nah, dari kerjasama dengan orang tua itu akhirnya kita bisa memberikan sebuah
pembelajaran atau mungkin kalau di ini penanganan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di sekolah itu akhirnya juga diterapkan di rumah seperti itu. Nah, sementara untuk saat ini masalahnya itu kan ada di wali muridnya, itu masalahnya teman saya gitu. Oh, sama-sama guru di sana ya, seperti betul. itu, Bu, ya. Jadi Oh, ketika saya ya kalau saya ke wali murid yang lain mungkin bisa langsung Enak ini gitu, Bu, ya. Iya, tapi ini kalau ini kan saya agak merasa ini kan Enggan sudah gitu ya, Bu. iya, Nggak ini enak kan gitu ya. sebenarnya sudah bisa memahami lah gitu, Atau bisa paling tidak atau takut gitu. tersinggung orang Iya, tuanya jadi seperti itu. bagaimana saya harus bisa menjalin kerjasama dengan wali murid itu gitu. Oh, jadi penyebabnya anak berbuat seperti itu mungkin selama ini merasa ada backingnya seperti itu, Nah, Bu. kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, Karena ada betul. orang tuanya, ada yang melindungi, mau berbuat apapun mungkin tidak pernah di justice, tidak pernah dikatakan iya. salah karena ada orang tuanya juga. Nah, Bisa menurut jadi. Ibu sih kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi anaknya seperti itu? Kalau menurut saya ya Pak ya mungkin begini. Jadi karena kan ya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau masalahnya itu berada di apa, kita kerjasama dengan wali murid itu, dan mungkin saya harus bisa memberanikan diri untuk bicara dengan orang tuanya, yang notabene itu adalah teman saya sendiri gitu. Jadi setidaknya saya bisa memberikan pemahaman lah bagaimana anak tersebut agar tidak berlaku semena-mena karena mentang-mentang dia anaknya guru di sini, terus dia bisa seenaknya keluar masuk gitu. Jadi kayak merasa apa ya, tinggi gitulah. Jadi untuk hal-hal itu mungkin yang pertama yang harus saya lakukan ya orang tuanya dulu. Saya harus menemui orang tuanya. Seperti itu ya, Bu. Terus boleh nanya lanjutan ini, Bu ya. Kalau di SLB itu ada aturan kelas nggak, atau aturan sekolah seperti itu? Pastinya ada Pak, cuman ya kalau sekarang kan mungkin diistilahkan kesepakatan gitu ya. Jadi kita itu memang harus ada sebuah peraturan di mana anak itu tadi dilatih kepatuhan. Yang mana kalau untuk melatih kepatuhan itu harus ada peraturan yang dipatuhi seperti itu kan. Jadi harus ada ketentuan yang harus dipatuhi. Kesepakatan nah, gitu ya. ya. Kesepakatan harus dipatuhi. Nah, dari situ ada beberapa ketentuan kayak misalkan masuknya jam 7, kemudian kalau di kelas kalau boleh masuk, rame, ya, gitu ya. Tidak boleh sembarangan. Nah, itu kan merupakan sebuah kesepakatan kita dan otomatis setiap anak itu memang dianjurkan untuk mematuhi itu. Di kelas. Tuh, jadi rencananya Ibu untuk mengatasi anak itu yang pertama adalah dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Betul, iya, sama wali murid. Sama wali muridnya. Terlepas dari itu, Bu, ada cara lain nggak yang kira-kira menurut Ibu lebih ketika cara ini mentok nggak berhasil, gitulah, solusi ini nggak ngepas, gitulah, ada cara lain nggak? Jadi begini Pak, kalau di sekolah itu kan ya selain kita selalu melakukan parenting dengan wali murid itu biasanya yang pasti ya harusnya dengan sesama guru karena teman sejawat gitu, Bu ya. Iya, karena kalau di sekolah itu setelah ada klasikal itu ada kelas khususnya dan setiap anak itu memiliki guru terapi khusus setelah di klasikal. Berdasarkan tingkat disabilitasnya, macam disabilitasnya. Ya, bukan berdasarkan tingkatnya sih, tapi lebihnya ke berdasarkan kebutuhannya. Jenis Ya, jadi kebutuhannya. apa yang dibutuhkan di situ, apa yang menjadi kebutuhan anak itu yang kita berikan penanganan setelah di klasikal. Jadi mungkin ketika saya bisa bekerja sama dengan guru terapinya itu akan lebih baik sih kalau menurut saya. Jadi ketika kepatuhan itu tidak bisa dilaksanakan di kelas, mungkin sebagai guru yang menterapi atau memberikan penanganan ke anak itu bisa dilatih juga kepatuhannya bagaimana bisa pada saat itu bisa mematuhi guru lah gitu. Jadi untuk dengan komunikasi dengan rekan kerja dengan guru-guru yang lain gitu yang juga mengajar. Baik, terima kasih, Bu. Saya melihat dari beberapa percakapan dari tadi ini, saya kaget, Bu. Kaget. Kenapa kaget, Pak? Ya kagum ada juga, salut ada juga. Guru seperti Ibu ini yang perlu kita kembangkan. Artinya ide-idenya bagus, temuan untuk kemajuan pendidikan ke depannya juga bagus. Saya sangat mensupport apa yang ide Ibu itu ingin kembangkan, semoga nanti berhasil. Amin, untuk amin. bagaimana Ya, yang jelas masalah ini akan ada, tidak akan pernah berakhir. Mungkin masalah ini terjadi di sekolah Ibu pada siswa ini, bisa jadi tahun depannya juga akan terjadi lagi dengan siswa yang berbeda latar belakang, kan seperti itu. Nah, mungkin cara ini nanti ketika berhasil
bisa digunakan juga di tahun depannya. Makanya mungkin saya nanti akan komunikasi lagi dengan Ibu bagaimana progresnya, cara-cara yang Ibu lakukan itu. Nah, sekarang komitmennya Ibu nih apa sih setelah percakapan ini? Iya, jadi setelah ini kok saya merasa mungkin sebaiknya ya yang pertama ya tentunya saya harus bisa membuat sebuah perubahan terhadap anak itu di mana anak itu sudah menurut saya itu sudah jauh tertinggal dari temannya. Jadi saya harus bisa membimbing anak itu bagaimana dia bisa mematuhi peraturan kelas atau mungkin kesepakatan kelas tadi dengan tidak mengandalkan orang tua sebagai backingannya gitu. Mengajarkan anak mandiri itu. Ya, jadi selain itu ya saya harus bisa memberikan pemahaman terhadap orang tua juga agar orang tua itu juga bisa bekerja sama dengan kita sebagai guru. Jadi ketika di sekolah ya berarti anak itu murid saya. Tapi ketika di luar sekolah berarti itu anak dari teman saya gitu. Jadi mungkin untuk itu butuh terapi perilaku. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan juga kerjasama dengan guru-guru yang lain yang menangani kebutuhan anak tersebut setelah klasikal. Jadi biar diberikan terapi perilaku itu. Super sekali Ibu. Nah, kira-kira nih kapan aplikasi itu akan Ibu lakukan tuh, kapan pengaplikasiannya? Kalau ini sih karena saya juga butuhnya itu harus segera ya Pak. Mungkin segera akan saya lakukan gitu. Kalau ini ya sebisa mungkin lah, paling tidak ketika saya ada pertemuan mungkin di hari Selasa, setiap hari Selasa itu kan saya ada pertemuan dengan sama guru, mungkin itu bisa saya bincang-bincangkan dengan rekan dengan rekan guru dulu lah di ranah internal dulu dan nanti baru setelah itu mungkin kita langsung dengan anaknya atau bisa seperti apa gitu. Jadi mungkin awalnya saya akan mulai di hari itu, di hari Selasa itu. Baik, terima kasih. Karena ini waktunya sudah di penghujung, saya juga masih ada acara Bu Iva. Masih ada acara Pak. Sekarang perasaan Bu Iva gimana setelah kita bincang-bincang seperti ini? Aduh, luar biasa sekali Pak. Saya merasa kok ini ya, tadi mungkin saya kayak yang mau cerita aja itu saya susah gitu Pak. Tapi ternyata setelah saya bercerita ini kok kayaknya sudah plong gitu ya. Jadi merasa sedikit lega gitu. Oh iya. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak ya sama-sama Pak ya. Bu Iva, jadi sama-sama Bu Iva. Saya sudah mengganggu waktunya nih dari tadi yang berapa jelas, ini. nanti saya minta gimana progresnya, kemajuannya anak itu ketika menerapkan apa yang Bu Iva rencanakan itu. Siap Pak, insya Allah ya nanti kita tetap jalin komunikasi lah ya. Kalau tidak keberatan nanti saya juga pasti akan selalu sharing-sharing dengan Pak Mulis. Siap Bu Iva. Yang jelas nanti sebelumnya komunikasi dulu Bu Iva karena saya agak sedikit sibuk gitu. Oh, super sibuk ya kegiatan-kegiatan luar seperti itu Bu Iva ya. Oh iya, mudah-mudahan masih ada waktu buat saya bisa bincang-bincang gitu ya. Ada, karena saya juga kesibukan saya itu bukan dalam tapi dalam pengembangan pendidikan di Sumeneb. Oh, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Mulis ya. Mungkin saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Semoga lain waktu bisa ketemu kembali. Baik, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mulis. Waalaikumsalam. Apa kabar Bro? Alhamdulillah. Oke. Gimana boleh ini? Duduk nih ya? Silakan. Sesuai janji saya ya, saya kan ingin kembali setelah Pak Mulis melakukan coaching ya, saya ingin melakukan percakapan lebih lanjut nih dengan Pak Mulis nih. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Yang pertama bisa dikatakan ruwet gitu ya. Oh iya, gimana nih? Bisa dikatakan lega. Oh, lega ya. Artinya ruwetnya itu saya menemukan masalah baru. Jadi kunci baru gitu loh. Bagaimana saya juga bisa mengembangkan bagaimana ketika anak saya juga mengatasi masalah seperti ini. Iya. Saya artinya menemukan keruwetan, maksudnya ada PR baru bagi saya gitu Pak Faisal. Kemudian kelegaannya itu adalah menemukan solusi dari kunci saya tadi itu. Begini loh Pak, caranya ketika nanti saya ada seperti ini. Nah itu yang saya dapat. Jadi ada dilema sebetulnya Pak Faisal. Dilema itu ada keruwetan, ada kelegaan juga. Ruwetnya terkait kompetensi hadir penuh nih sampai merasakan juga. Jadi bukan hanya pada simpati saja tapi empatinya iya, keren. Nah, kemudian senangnya tadi terkait sudah menemukan solusi ya. Betul. Iya. Memang seperti yang saya amati nih, kalau boleh saya simpulkan Pak Mulis terkait yang disampaikan Pak Mulis terkait alur tirta kemarin, yaitu tentang tujuannya. Saya lihat nih memang Pak Mulis sudah
apa ya, mendapatkan tujuan yang ingin dicapai oleh si Kuci nih. Wah, Iya, alhamdulillah. ada kalau tadi saya lihat nih si Kuci sudah menyampaikan bahwa menghadapi siswa yang malas ya, seperti itu. Betul. Kemudian I-nya yang identifikasi, Pak Muhlis sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah sehingga si Kuci nih, dalam hal ini Bu Iva, bisa mengidentifikasi bahwa siswa yang malas ternyata adalah anak dari salah satu temannya gitu ya. Sehingga ya keren. Kemudian bahkan Pak Muhlis juga sampai muncul nih skala nih. Kalau tujuannya diharapkan 7 atau sampai 9 ya. Sementara realita di lapangan masih 5 nih. Dan Pak Muhlis dengan pertanyaan-pertanyaannya bisa mengarahkan bagaimana langkah-langkah agar 5 itu menjadi 7. Betul. Yaitu dengan R-nya tentunya, rencana aksinya. Iya, dimana si Kuci tadi sudah menyampaikan bahwa rencana aksi yang pertama yaitu menemui ortunya. Ada komunikasi dengan ortu tadi. Iya, kemudian rencana aksi yang kedua yaitu ada komunikasi dengan teman sejawat, parenting yang saya lihat tadi ya. Kemudian terkait tanggung jawab juga Pak Muhlis sudah memberikan pertanyaan terkait komitmen si Kuci dalam melaksanakan rencana aksinya. Sudah keren banget. Tirta berjalan, sudah mengalir. Benar-benar seperti air nih, Tirta ya. Sukses Pak Muhlis, mantap hasilnya. Terima kasih Pak Faisal. Semoga nanti kita di lain waktu dan kesempatan dengan perasaan yang berbeda nanti bisa bertemu kembali Pak Faisal ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Faisal ya. Saya yang terima kasih juga Pak Muhlis, informasinya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Faisal. Saya iri dulu ya. Ya, Semoga jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.